Silakan taruh di screen Filipi 2. Kita mulai dengan ayat yang ke-5, 6, 7. Ini ada hubungan dengan layanan. Di dalam surat-surat Rasul Paulus hanya ada satu saja. Dalam waktu Rasul Paulus address atau sampaikan suratnya kepada siapa, cuma ada di tempat ini, di kitab Filipi ini. Kepada jemaat yang kudus, kepada semua biasa begitu. Tetapi khusus di kitab Filipi ini disebutkan semua orang kudus dan ada tambahan, yaitu ada 2 jabatan dalam gereja. Jadi di kitab Filipi 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Dari 12 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan ada orang bilang 13 dengan kitab Ibrani, hanya di tempat ini secara khusus dikatakan kepada orang-orang kudus dengan 2 jabatan ini, yaitu disebutkan penilik jemaat dan diaken. Nah, itu sebabnya kitab ini istimewa sekali bagi setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Namun ingat bahwa bukan hanya ya, tetapi kepada semua jemaat, dan ditambahkan dengan 2 itu. Dan saya rasa jemaat Filipi ini cukup menarik sekali. Oleh karena jemaat Filipi ini ada banyak keistimewaannya. Bahkan jemaat Filipi ini satu-satunya, ini satu-satunya juga, satu-satunya jemaat yang mendukung pelayanan Paulus sejak hari pertama sampai di penjara sekalipun. Ini luar biasa. Jadi jemaat ini jemaat yang luar biasa. Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan salah satu alasan kenapa Rasul Paulus menuliskan surat ini, oleh karena dengan sukacita yang luar biasa Rasul Paulus katakan, saya berdoa kepada Tuhan dan saya ucapkan terima kasih karena kamu sudah mendukung pelayanan saya. Bahkan secara khusus semua bentuk pelayanan bantuan dari jemaat Filipi ini kepada Rasul Paulus dibawa khusus oleh satu orang, Epaphroditus, dia bawa. Dan Epaphroditus itu tinggal bawa dan akan melayani Rasul Paulus di penjara ini sampai pada suatu hari dia sakit. Sehingga orang jemaat Filipi sudah khawatir. Bukan hanya khawatir tentang Rasul Paulus, khawatir tentang satu tua-tua dari jemaat di Filipi ini yang membawa bantuan ini sakit. Nah, di sini keistimewaan, dan saya percaya dan bahkan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan jemaat Filipi. Itu yang dituliskan oleh Rasul Paulus di situ. Segala keperluan jemaat Filipi itu yang kita selalu pegang. Allah akan mencukupkan segala keperluanku. Sebenarnya latar belakangnya itu, mereka itu begitu setia mendukung misi, sehingga Rasul Paulus katakan, saya berdoa dan saya percaya Allah akan mencukupkan segala keperluanmu. Jadi ini yang saya katakan, ini jemaat yang luar biasa. Dan hanya khusus jemaat Filipi Rasul Paulus tuliskan jemaat dan yakin penilik jemaat. Nah, sekarang sehubungan dengan tema, kalau saya mau katakan, yang dipilih,
yaitu kita perlu mengosongkan diri. Saya tadi masuk di ruangan ini dan datang saya, wah ini ada banyak acara. Jadi, waktu saya masuk kosong. Saya bilang, wah cocok sekali dengan ayat yang saya mau baca, ayat emas kita pada sore hari ini, yaitu mengosongkan diri. Wah, saya bilang ini sudah bukan dirinya yang kosong, jemaat yang kosong. Tapi di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ aku ada. Jadi kita tidak perlu ada 2-3 saja. Di situ Tuhan ada. Dan waktu saya mulai ke sini, tidak kosong. Walaupun tema kita, mari kita baca di ayat yang ke pasal 2 ayat 5 mulai. Dan ini bagian firman Tuhan yang kita mau renungkan. Kita mau pikirkan tentang mengosongkan diri. Di sini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini kepada jemaat Filipi yang latar belakangnya saya berikan tadi. Dan ingat, jemaat Filipi itu latar belakangnya secara umum. Jadi kalau Rasul Paulus tulis jemaat Filipi, di Filipi itu orang pada umumnya itu GG. Kayak gini. Gila-gelar. Saudara mungkin lihat di Facebook, di mana semua. Wah, ini doktor, insinyur, profesor, sudah segala macam, di depan, di belakang juga segala macam, MS dan dadadadadadada. Puji Tuhan ada tambahan ALN, almarhum. Tapi sebelum itu ada semua macam jemaat Filipi, orang-orang Filipi asli itu, orang itu semua sampai di kuburan. Di kuburan kalau seperti gaya sekarang ini, pendeta, doktor, dan semua MSc dan semua bisa profesor dan semua taruh situ di kuburan itu ditulis seperti itu. Itu keadaan di Filipi. Orang semua itu punya, katakanlah, kalau ada sesuatu, jadi gelar itu, kedudukan di Filipi itu, di jemaat di kota Filipi itu penting sekali. Dan yang paling penting yaitu saya ini warga negara Romawi. Itu saya. Nah, di dalam latar belakang ini Rasul Paulus tuliskan di ayat ini, Yesus. Jadi kita menaruh pikiran, supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu apa pikiran? Apa itu? Pikiran di dalam Yesus Kristus, yang walaupun sebagai rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Coba bayangkan, jemaat Filipi yang kaya. Ingat, yang memulaikan pelayanan di Filipi itu seorang wanita yang kaya. Karena kekayaannya, pelayanan Rasul Paulus bisa jalan. Karena kekayaan dan kehormatannya, dia dihormati orang, dia bisa menarik semua orang dan datang dan bertobat terima Tuhan. Dan sekarang Rasul Paulus katakan, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Orang-orang yang dengarkan, yang baca surat ini, dan surat ini diedarkan kepada semua jemaat-jemaat, bahkan bukan hanya di Filipi, di daerah Makedonia, semua jemaat. Dan mereka baca ini, apa-apaan ini? Ini bertentangan dengan tradisi pada saat itu, bertentangan dengan semua
yang mereka kejar. Yang dikejar yaitu status. Sekarang kamu harus jadi hamba. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu harus menjadi hamba. Jadi ini dikatakan Yesus, tetapi sebentar akan diaplikasikan kepada jemaat. Dan saya tertarik sekali dengan alur pikiran ini, alur pikiran dari Rasul Paulus. Oleh karena sesudah dia menjelaskan tentang Yesus yang sama dengan Allah, tetapi akhirnya dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Dan ingat, jadi manusia saja. Kalau jadi manusia yang punya manusia GG ini, gila gelar ini, gila status ini, itu jemaat Filipi. Jemaat Filipi yang dengan latar belakang ini bilang, mau jadi manusia. Oke, kalau jadi manusia dengan penuh tanda-tanda keberhasilan di depan nama dan di belakang nama is oke saja. Tetapi sekarang mau jadi manusia apa? Menjadi manusia. Yesus jadi manusia bukan hanya jadi manusia biasa. Kalau Yesus jadi manusia jadi Herodes ya, jadi raja. Nah, Yesus jadi manusia jadi orang yang terkenal, oke saja, tetapi di sini menjadi hamba. Jadi betul-betul Yesus mengosongkan dirinya paling rendah. Semua hamba-hamba yang ada pada saat itu, semua itu tidak ada status apa-apa. Nah, ini kita bisa rasakan sekarang. Yesus itu jadi apa? Mengosongkan diri. Yesus kosongkan diri itu. Dan inilah yang ditantang oleh Rasul Paulus kepada semua jemaat dan penilik, diaken, presbiter. Ini yang diberikan. Kamu, semua orang kudus, para penilik jemaat dan diaken. Wah, itu sebabnya dalam ibadah hari ini khususnya kita pikirkan kosongkan diri. Waktu pendeta sini memberikan ayat ini saya luar biasa. Dan betul ini satu-satunya tempat di dalam surat-surat kiriman Paulus yang khusus bicara tentang semua jemaat dan penilik jemaat dan diaken. Dan saya percaya ini pas. Keberhasilan kita di dalam pelayanan, melayani orang itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak ikut seperti Kristus. Mari kita ikut baca terus bagian ayat itu. Di ayat yang ke-6 sudah kita lihat, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, di ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan terus di ayat yang ke-8 bisa ditayangkan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekarang lebih bertambah lagi, sudah jadi manusia, jadi hamba. Setelah jadi hamba, mati lagi. Jadi hamba mati. Kita dalam pelayanan, kalau kita tidak punya sifat hamba, tidak bisa. Dalam pelayanan, kalau kita tidak mati, kadang-kadang mati pada saat karena kita dikritik, kita macam-macam dalam pelayanan. Jadi bapak-bapak, diaken, penilik jemaat, semua mesti siap.
siap dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan saya yang katakan, saya hanya coba menggali firman Tuhan ini. Saya gali firman Tuhan, inilah yang dikatakan inilah maksud pertama. Rasul Paulus maksudkan kepada jemaat Filipi. Sekarang kita terapkan. Dulu di sana, Rasul Paulus dengan jemaat Filipi. Kini di sini. Pada saya ini. Dengan jemaat. Dan yakin pemilik jemaat. Tetapi dari semua ini kalau kita lewati, sudah semua mau kosongkan diri, menjadi manusia, jadi hamba, mati lagi, ketambahan lagi. Lalu kematian orang pada saat itu lumayan kalau sesudah mati. Kalau pergi sekarang ada penggalian di Filipi, setelah digali kubur-kubur pada saat itu, pada zaman itu, waduh, kuburannya, namanya, plakatnya, papan namanya panjang sekali. Kenapa? Ya GG yang tadi saya katakan itu. Itu penting sekali. Dan yang tersatu, saya warga negara Roma. Tapi Yesus sudah jadi hamba, jadi manusia, jadi hamba, mati, ditambahkan mati disalibkan. Mati disalibkan itu adalah kematian yang paling memalukan pada zaman Romawi. Karena orang yang mati disalib itu terkutuk. Orang yang mati disalib itu oleh karena pelanggaran yang sama sekali tidak lagi bisa dimaafkan. Dan Yesus mati seperti itu. Itulah sebabnya, puji Tuhan, haleluya. Itu bukan akhir dari cerita. Kematian dan mati disalib itu bukan akhir dari cerita. Firman Tuhan katakan, itulah sebabnya di ayat yang ke-9, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Lewat semua itu, mengosongkan diri sampai mati di kayu salib, tetapi ada Allah. Allah masih bertahta di atas tahtanya. Ini yang sementara kita menghadapi semua masalah-masalah, Allah masih bertahta. Saya tidak mau korek sebenarnya pemilihan umum di Amerika. Saya tidak tahu perasaan saudara, tetapi semua orang katakan Allah masih bertahta di atas tahta. Kalau tidak, semua nama Tuhan di ofis-ofis di Amerika sudah tidak ada. 10 hukum yang ada di kantor-kantor yang resmi semua sudah diturunkan. Gereja, saudara mungkin tidak tahu bahwa di Alhambra itu tidak boleh bangun gereja baru lagi. Saudara tidak tahu? Tidak boleh ada gereja lagi. Itu sebabnya waktu gereja Sidang Jemaat Allah di Bethany itu di Alhambra, mereka sudah mau pindahkan sebenarnya, mencari, sudah mau tukar guling supaya dapat daerah yang lebih luas, dapat tempat mau bangun, sudah rencana bagus sekali. Setelah mereka sadar, di Alhambra tidak boleh lagi buka gereja. Kalau gereja ini sudah tutup, tidak boleh. Orang yang beli ini tidak boleh beli untuk gereja lagi. Dan juga tidak boleh beli bangunan apa saja mau dijadikan gereja, tidak boleh. Ini saya tahu dari
gembala yang baru. Waktu kita bicara di sana soal gereja sana, kami sudah putuskan tidak jadi pindah. Sebenarnya mau dijual itu harganya bagus sekali, bisa renovasi, bangun gedung dan semua apa mereka sudah rencanakan, sekarang batal. Kita tidak tahu sebenarnya Amerika itu mau kemana. Tetapi puji Tuhan, walaupun 2 minggu, 3 minggu sebelumnya setelah saya tidak akan pilih, tidak akan memilih 2 calon ini. Dah, saya apa kalau di Indonesia istilahnya itu golput saja. Tapi waktu saya masuk gereja, pendeta bilang, Pastor Lee bilang, kamu berdoa dan putuskan, mesti memilih. Ya, saya berdoa, mungkin lebih baik ini, karena dia pun salah satu katanya, I want to bring God back to the White House. Saya terus itu saja. Dan sekarang dia bilang Merry Christmas di department store sudah boleh kalau dia sudah dilantik. Sekarang saya pikir belum, tapi orang sudah mulai marah. Ini cuma tanda-tanda saja. Kita mau bawa Kristus kembali. Dan saya percaya apa yang sedang kita lakukan sekarang seperti jemaat Filipi, kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita sekarang berdasarkan nasihat dari Rasul Paulus, katanya itu yang di ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hidup bersama yaitu berjemaat. Dalam hidup bersama di ayat 5, menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Waktu kita baca itu, wow, sampai mati di kayu salib. Tetapi di ayat yang berikutnya, dalam keadaan sebagai manusia Tuhan sudah rendahkan. Itulah sebabnya di ayat yang ke-9, Allah sangat meninggikan dia. Ini bukan hanya bicara tentang Yesus, karena nanti di ayat-ayat berikutnya sudah bukan bicara tentang Kristus. Orang yang berpikiran dan berperasaan seperti Kristus di dalam menjalankan tugasnya, Tuhan menjanjikan. Itu sebabnya sebenarnya saya ada slide. Yang pertama saya mau tunjukkan ada bintang bersinar. Karena ini suasana Natal kan. Jadi slide pertama itu bintang yang bersinar. Dan di bintang bersinar ini, ya saya mau hubungkan dengan firman Tuhan hari ini. Bintang yang bersinar ini, dan saya dapat saran tema khotbah ini adalah kesungguhan memajukan pekerjaan Tuhan melalui pengosongan diri. Berdasarkan tema ini, saya lihat ini Yesus mengosongkan diri. Tapi ini ada hubungan dengan pekerjaan Tuhan dan pelayanan. Jadi setelah masuk, kita baca terus di ayat yang ke-14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Ingat, di dalam pelayanan kita, sungutan dan perbantahan itu tidak bisa dihindarkan. Itu kenyataan hidup. Tetapi di sini Yesus katakan, lakukanlah. Rasul Paulus katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Haleluya, puji Tuhan. Ingat kepada siapa surat ini ditulis? Kepada semua jemaat, kepada pemilik jemaat, dan juga kepada diaken.
Kenapa disebut penilik jemaat dan diaken? Sebenarnya ini khusus untuk penilik jemaat dan diaken. Karena kepada semua jemaat itu, semua di surat-surat Rasul Paulus itu semua ditujukan begitu, kecuali surat-surat pribadi. Jadi di sini, wah, ini untuk setiap orang yang bersedialah hadapi semua ini. Tetapi ada good news di sini. Sehingga kamu bercahaya. Saya belum lihat di situ. Saya cepat lihat di situ. Supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Itu sebabnya saya taruh, itu bukan Christmas. Di slide saya itu bukan Christmas ini. Sebenarnya ini adalah bintang yang bercahaya. Bintang itu siapa? Yaitu orang-orang itu, semua jemaat di Filipi, penilik jemaat dan diaken. Kita ditantang. Dan itu sebabnya waktu ada acara apa ini, Sidney Muhede di Covina, tema utama yaitu shine like a star. Bukan starnya, bukannya si Sidney Muhede itu starnya. Starnya itu siapa? Semua jemaat, penilik jemaat dan diaken. Shine like a star. Karena tugas kita ada di sini, diberikan di sini. Tugas kita itu bukan hanya untuk ke dalam, tetapi yang utama itu sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan yang sesat ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita ditantang untuk shine like a star di tengah-tengah dunia yang bengkok, bobrok. Haleluya. Waktu ada pendeta-pendeta mendoakan Donald Trump, saya bilang belum ada satu orang pun yang bisa menjamah kepala Donald Trump sebelum dia ikut kegiatan kampanye. Ini ada beberapa pendeta sudah, saya pikir mereka juga sudah setengah bergurau di situ dalam nama Yesus. Ya, tahulah khasnya Donald Trump, rambutnya digoyang lagi sedikit begini. Itu secara manusia itu sudah penghinaan itu. Kalau cuma dilihat tanpa konteks ini, tetapi dia bisa datang, oke. Saya tidak tahu motivasi supaya menang saja, tapi dia cari suara ini. Dan lalu pendeta ketua umum gereja Sidang Jumat Allah di Amerika diundang dalam satu meeting juga, semua pendeta-pendeta datang dan meminta pendapat. Jadi ketua umum kita, Asal Amerika, datang. Lalu komennya, seandainya Hillary Clinton mengundang saya datang juga, karena saya sebagai warga negara dan saya sebagai pendeta, saya tidak mau menyatakan pendapat saya secara umum. Tapi kalau saya diundang, saya datang. Jadi itu komentarnya saja. Jadi waktu dia datang katanya, saya tidak menyatakan mendukung Donald Trump, hanya ingin datang, mendengar dan menyampaikan sesuatu supaya Donald Trump mendengarkan juga suara-suara orang Injili. Dan haleluya, puji Tuhan, 81% orang Injili memilih Donald Trump, dan termasuk saya. Dan ini kita lihat, kita ini mau bersinar terhadap angka di zaman, kepada angkatan yang bengkok ini. Jadi itu sebabnya di dalam rasul tulisan, saya to stop. Kita mau bersinar di dunia, di angkatan yang bengkok ini. Tapi mari saya mau tunjukkan dulu, sebenarnya sinar ini akan bersinar di dalam dulu, kemudian bersinar keluar. Kenapa? Di jemaat Filipi tidak ada satu, selalu saya katakan, jangan saudara cari gereja yang sempurna di dunia ini. Saudara tidak akan dapat satu gereja pun yang sempurna di dunia ini.
Filipi itu luar biasa penginjilannya, luar biasa semua, tetapi ada sesuatu yang kurang. Ada 3 saja yang saya mau sebutkan di sini. Yang pertama, walaupun jemaat Filipi itu dekat dengan Tuhan, menumpang, mendukung misi, tetapi ada suffering, penderitaan. Jemaat Filipi juga menghadapi penekanan dari orang luar. Mereka juga itu ada banyak yang di dalam jemaat itu, ada yang dipenjara, ada yang dihukum. Padahal itu, ya pada zaman itu memang kena juga. Jadi seperti sekarang kita ini gereja Tuhan yang sungguh-sungguh sekalipun bisa menghadapi penderitaan seperti gereja-gereja di daerah Syria dan di semua, bahkan gereja di Indonesia. Gereja Sidang Jumat Allah pun di Indonesia ada yang dibakar, ada dihancurkan. Itu memang sudah bagian dari pelayanan kita. Jadi kita ini mesti hadapi juga bahwa ada suffering. Itu penderitaan secara gereja, penderitaan secara pribadi, secara keluarga, itu ada. Dan kalau kita lihat di sini, banyak di dalam kitab Filipi. Dan yang kedua, masalah kedua, yaitu disunity. Kepada pengurus-pengurus yang sudah dedikasikan diri untuk melayani, kemungkinan itu selalu ada. Dan disunity ini di dalam kitab Filipi itu mulai dari siapa? Mulai dari orang-orang yang Tuhan pakai. Ya, mereka disunity ini yang harus dihadapi oleh semua jemaat, diaken, dan penilik jemaat. Jadi waktu hari ini saja kita mulai masuk dan kita mau dedikasikan, mau melayani, taruh di dalam pikiran kita, harus siap menghadapi itu. Bisa baca kita Filipi, siapa-siapa orang-orang itu. Dan yang ketiga, itu oposisi. Disunity itu ada. Jadi suffering, disunity, and opposition. Oposisi. Dalam yang beroposisi ini, yang Rasul Paulus tuliskan di dalam kitab Filipi ini, preachers of Christ who suppose can stir up trouble for Paul. Jadi ada preachers, pengkhotbah. Jadi kalau kita mendengarkan ada pengkhotbah lain juga mau cause trouble terhadap gembala atau pendeta, itu sudah dari dulu, dari kitab Filipi. Jadi kita hadapi saja sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita kosongkan diri. Untuk orang ini kuncinya kosongkan diri. Yang kedua, ada oposisi dari orang-orang Romawi, the Roman opponents to the gospel, who are intimidating Christians in Philippi. Jadi ini ada orang-orang yang memang tidak suka dengan Injil. Kita mesti hadapi itu. Dan ketiga, orang Kristen Yahudi yang sekarang sudah masalah doktrin, masuk ke kecil-kecil. Masalah doktrin, karena dia latar belakang Kristen dari Yahudi, datang di sini dia mau bawakan, jadi itu dipermasalahkan. Bahkan Rasul Paulus katakan, watch out for dogs, those evildoers, those mutilators. Orang-orang ini yang akan mengganggu. Dan yang keempat, jadi tadi orang Yahudi Kristen, sekarang orang Gentile Christian who live as enemy of the cross. Ini Rasul Paulus katakan, ada orang-orang yang hidupnya memusuhi salib Kristus di Filipi. Jadi untuk semua ini sebagai nasihat kepada kita semua yang ada di sini. Hadapi semua ini. Kita mesti hadapi dengan pertolongan Tuhan.
Hadapi dengan apa? Kosongkan. Kita mau katakan, Tuhan, saya ini bukan apa-apa. Di depan saya tidak ada gigi, di belakang saya tidak ada gigi. Gelar-gelar. Di depan saya tidak ada gelar karena saya menyumbang, karena saya ini, saya itu, seperti yang dituliskan di kuburan-kuburan orang-orang Filipi. Saya bukan apa-apa, Tuhan. Itu bisa ditulis, saya ini bukan warga negara Amerika. Saya ini bukan warga negara Indonesia. Saya ini bukan warga negara apa saja, tapi saya warga negara surga. PNS. Bukan BNI, bukan BNA, bukan BN US. Kita ini WNS. Warga negara surga. Mari dengan pikiran ini. Pikiran yang ada di dalam Kristus ini kita mau jalani. Pikiran yang ada di dalam Kristus kita mau hidup bersama. Penekanan utama di jemaat Filipi yaitu jemaat. Itu sebabnya dikatakan semua jemaat di Filipi. Cuma di tempat ini saya katakan semua. Dan dengan firman Tuhan ini kita mau jalan dan kita mau berdoa untuk pengerja-pengerja yang tadi. Bukan, saya serahkan